Capek ya di jadi guru ya di. Nah, gimana caranya kita tahu si voltase input sama outputnya berapa? Kita pakai yang namanya mesh atau node. Ini materi RL kan? Shoot. Iya, Di. Kalau gue kemarin ngerjain itu pakai metode mesh karena gue lebih gampang pakai ini daripada yang node. Nah, benar. Kalau pakai mesh, masih pada inget nggak caranya? Yang penting tegangan kan, terus sama dengan nol nggak sih? Apa sih caranya gue lupa kayak gitu. Kalau gue ulang lagi ya. Tapi Meshnya gue ulang ya. Ya, diulang. Jadi ini sama kayak tertutup inilah. Cuman di sini ada EI. Ini juga. Di sini ada N0. Kalau mesh yang pertama, kita itu berarti mesh tuh kalau kita berarti kalau kita pakai mesh, kita itu mainnya dengan arus. Nah, jumlah arusnya kayak misalnya I1, I2, I3-nya itu bergantung pada ada berapa rangkaian tertutup. Kalau di soal ini, itu dia ada 3. Yang pertama yang ini. Aduh, anjir. Ini I1. Yang kedua, yang ini. Ini I2. Ini ulang-ulang. Terlalu tebal. Yang kedua yang ini. iya mes ya. Iya. Mes arus dia. Iya, arus. Oh iya, balik gue. Ini I2. Iya. Terus yang ini. Tebal lagi. Ini adalah I3. Nah, jadi si angka 1, 2, 3-nya ini bergantung jumlah rangkaian tertutupnya ada berapa. Dan masing-masing rangkaian tertutup itu punya I-nya masing-masing gitu. Ini adalah Nah, terus gue ingin tuh nih cara ngerjainnya gimana. Jadi misal di sini ada elemen apapun itu, mau resistor, mau kapasitor atau induktor, maupun Z, impedansi mungkin ya atau apalah. Di Z di sini hambatan sih kayaknya. Ini ada Z misalnya. Dan dia misal enggak nih, ini misalnya Z2 ya. Terus kita ingin nyari tegangan di ujung-ujung si elemen ini. Nah, gimana caranya? Kalau kita pakai mesh, kita lihat si Z2 ini diapit sama 2 arus kan, yaitu I1 sama I2. I1 arahnya ke kanan, ini I1, I2 arahnya ke kanan juga. Ini I2. Nah, di titik yang ini si I1 dia arahnya ke bawah kan. Sedangkan yang I2 di titik ini dia arahnya ke atas. Nah, berarti si voltase kan rumusnya adalah I dikali R. Cuman kalau pakai mesh, si I-nya tuh bergantung dia I doang apa bisa atau I-nya bisa 2 gitu. Kalau di sini di Z2, I-nya itu ada 2. Kenapa? Karena si Z2 ini dia dialiri oleh 2 arus yang berbeda. Ada I1 yang arahnya ke bawah, ada I2 yang arahnya ke atas. Nah, kalau misalnya kita tinjaunya dari yang I1, berarti nilai, kita taruh si arusnya nilai I1 dulu. Artinya dia selalu positif. Nah, udah naruh I1, kita lihat nih si arus yang lainnya, dia arahnya kemana? Kalau arahnya searah dengan I1 Sama dengan ini, nol. dia Sama. ditambah, kalau ini searah. Kalau terbalik kayak gini, berlawan arah si I yang lainnya, berarti dia dikurangi. Dikurang I2 dikali hambatannya. Z2. Oke, bisa ya? Ini inti dari cara ngerjain mesh-nya. Go, lanjut. Baik, Berarti Pak. gitu persamaannya. Baik, Pak. Nah, sekarang kita kerjain nih. Tinjau satu-satu. Yang pertama, kita lihat dulu loop 1. Nah, di loop 1 ada apa aja nih? Yang pertama, ini ground ya. Plus. Nah, di loop 1, kita muter dari titik ini dulu deh. Muter ke sini. Balik lagi ke titik itu. Pertama, lihat dulu nih, kita ngelewatin si voltase input. Dan dia nilainya minus dulu. Ketemu minus dulu. Berarti tulislah minus input.
ditambah, ada apa lagi nih yang di sini? Ada Z1, ya enggak? Kita lihat nih, berarti Ya, Z1. ada Z1. Nah, terus kita lihat dia dialiri arus mana aja. Karena tadi kan kita nilai yang I1, berarti I1 selalu di depan. Nah, terus Z1 ini kena lagi sama arus yang lain, yaitu yang pink, si I3. Dan arahnya, kebetulan ketika di titik ini, dia arahnya ke sana. Jadi berlawanan. Kurang ya? Jadi minus I3. Terus ada apa lagi? Habis di sini ketemu Kanan, Z2. Z2. Z2 dikali I-nya tentu I1. Dia kena I2. I2-nya kurang mana? I. Kebalikan. Berarti dikurang Berlawanan. Minus. I2. Nah, sama dengan 0. Nah, udah ini untuk loop 1 selesai segini. Terus, karena ada 3 loop, berarti kita bakal ada 3 persamaan. Sekarang, loop 2. Langsung aja ya, bisa ya? Jadi gue cepetin gitu, bikin persamaannya. Bisa. Bebas dari titik manapun, asal muter ya pokoknya. Gue pertama dari Z2 dulu. Berarti Z2 dikali I2 min I1 ditambah dengan Z3 I2 min I3 ditambah output sama dengan 0. Next, loop 3. Nah, aduh nggak kelihatan lagi. Loop 3, gue mulai dari sini deh, muter ke kanan. Pertama ada Z3, dia kena sama I3 dan I2. Kurang I2 ditambah Z1 dikali I3 min I1 ditambah, nah si Z4 ini dia cuma dialiri oleh satu arus, si I3 doang. Jadi langsung aja Z4 dikali dengan I3 sama dengan 0. Nah, udah 3 loop, 3 persamaan. Nah, baru deh kita olah nih. Muter otak di sini. Gimana caranya supaya si E dan si E output dan E inputnya itu bisa nyambung di satu persamaan? Kalau gue kemarin ngerjain, gue pertama lihat dulu yang persamaan yang ada E outputnya. Karena itu kayak ya tujuan terakhir kita itu gitu. Ini dulu diolah. Berarti E0-nya sama dengan ini pindah ruas ya ke sana. 2 ini pindah ke sini. Nah, minus. Oh, iya. Nah, biar nggak bingung pakai minus kurung gitu, ini gua plusin, tapi si minusnya gua kaliin ke dalam. Jadi ini asalnya Z2 dikali I2 min I1. Kalau pindah ke sana harusnya jadi min Z2 I2 min I1 kan. Cuman depannya gua bikin plus, jadi si minnya gua kaliin ke dalam sini, ke dalam kurung. Jadi nanti jadinya berarti plus I1 minus I2, jadi dibalik gitu. Oh, dibalik. Nah, sama yang satunya lagi. Yang Z3 tuh. Berarti I3 dikurang I2 kali Z3. Nah. Dan nih dapat N0-nya itu nilainya segini. Nah, sekarang gimana supaya ada muncul I-nya? Yang ada I-nya di mana? Di loop 1 kan? Nah, berarti kita usahain lah pokoknya gimana caranya supaya si persamaan loop 1 ini bisa masuk ke sini. Caranya kita lihat aja nih mana ada yang sama nggak, bisa diganti gitu. Di sini ada I3 min I2. Oh, di loop satunya nggak ada. Di sini ada I1 min I2 Z2. Nah, kebetulan di sini ada juga nih I1 min I2 Z2. Nah, ini dicari sama dengan berapa, terus masukin ke sini. Oke, berarti ini sama dengan si ininya diganti. Dengan dari sini sama dengan berapa. Berarti ya kira-kira sama dengan
EI ditambah berapa tuh? I3 min I1 Z1. Nah, udah ya, ini diganti jadi, nah ini, yang kotakin diganti jadi ini. Terus ini, tulis lagi sisanya. Tambah I3 min I2 dikali Z3. Nah, sebenarnya di sini pun udah bisa selesai gitu, karena si output sama E inputnya udah terhubung. Cuman kebetulan di soal ini dia bisa jadi lebih sederhana lagi. Kita lihat nih sekarang. Ini ada I3 min I1 Z1. Di sini juga ada. Terus di sini ada I3 min I2 Z3. Di sini juga ada. Nah, kita sebut deh ini kotak 1, ini kotak 2. Nah, di loop 3 juga ada kotak 1, ada kotak 2. Kotak 1, gimana ya? Gue tulis deh, berarti E0 sama dengan EI ditambah kotak 1 tambah kotak 2. Ini juga gue ubah. Kotak 1 tambah kotak 2 sama dengan ini pindah ke sana. Minus Z4 I3. Nah, kotak 1 tambah kotak 2 hasilnya ini. Masukinlah ke sini. Nah, berarti E0 tambah E input Sama dengan di iya ya, sama dengan E input minus dari Z3 Z4 I3. Nah, udah inilah jawaban akhirnya. Wah, mantap.